Jadi kita akan bahas masalah ini. Oke. eh Oke, selamat malam semuanya ya. Maaf, ini ada gangguan teknis, jadi kita baru mulai sekarang ya. Yang belum absen, tolong dikonfirm supaya bisa kita absenkan ya. Eh, oke ya, kita lanjutkan. Di sini kita akan membahas tentang sosialisasi dan kepribadian kelas sosialisasi dan kepribadian. Mohon untuk yang di Skype ya, mic-nya di mute ya. Mic-nya di mute. Yang di Skype mic-nya di mute. Oke, kita lanjutkan ya. Kita akan membahas tentang sosialisasi dan kepribadian. Jadi, minggu lalu kita sebenarnya sudah membahas tentang sosialisasi ini. Tapi nggak ada salahnya ini kita bahas lagi pada kesempatan kali ini. Itu untuk menjelaskan tentang hal yang harus kita bahas di sini ya. Tentang sosialisasi minggu lalu juga sebenarnya sudah dibahas ya, tapi kita akan lengkapi lagi sekarang. Uh, hmm, Proses sosialisasi ya. Apakah proses sosialisasi ini? Uh, ini jadi ini sebenarnya minggu lalu sudah pernah kita bahas, tapi kita akan bahas lagi sekarang supaya lebih jelas ya kan. Proses sosialisasi adalah proses penyesuaian diri terhadap masyarakat dalam sosiologi. Itu dinamakan proses sosialisasi. Jadi melalui proses ini, secara lambat laun, kepribadian seseorang terbentuk. Atau dengan kata lain, baik buruknya kepribadian seseorang itu ditentukan oleh proses sosialisasi yang dialami oleh individu tersebut. Jadi sosialisasi dapat diartikan sebagai proses belajar yang dilakukan oleh seseorang atau individu untuk berbuat atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui di masyarakat. Itulah yang disebut dengan sosialisasi. Oke, sekarang kita lanjutkan. Proses terjadinya sosialisasi itu, yang pertama itu terjadi karena adanya tatap muka, ya. Jadi ketika orang berkomunikasi, orang bertemu, janjian, ngobrol, ketemuan gitu kan, bertatap muka, lihat mukanya, ketemu gitu, itu akan terjadi proses sosialisasi. Karena dengan bertatap muka itu kemudian nanti ada proses interaksi, ya kan, saling mempengaruhi, saling memberi dan menerima, gitu kan. Oh ya, pelan-pelan, baiklah, 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 kita pelan-pelan, kita balik lagi ya. Jadi proses sosialisasi itu adalah proses penyesuaian diri terhadap masyarakat. Dalam sosiologi dinamakan proses sosialisasi. Melalui proses ini, secara lambat laun, kepribadian seseorang itu terbentuk. Dengan kata lain, baik buruknya kepribadian seseorang ditentukan oleh proses sosialisasi yang dialami oleh individu tersebut. Sosialisasi ini dapat diartikan sebagai proses belajar yang dilakukan oleh seorang individu untuk berbuat atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat. Ya. Kemudian kita akan membahas tentang proses terjadinya sosialisasi. Yang pertama itu karena adanya melalui tatap muka, ya kan.
Yang berikutnya adalah melalui interaksi, yang ketiga adalah melalui komunikasi, dan yang keempat adalah karena melalui media. Media di sini bisa berupa koran, TV, internet, majalah, dan lain-lain. Itu kan merupakan media. Media itu adalah sebagai alat komunikasi. Yang namanya alat komunikasi inilah sering dipakai atau dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan sosialisasi. Ya, ini yang kita sebut dengan proses sosialisasi ini, dengan bertatap muka, dengan berinteraksi dan berkomunikasi. Ini udah jelas ya, contohnya bertatap muka itu kalau zaman dulu atau zaman sekarang juga masih ada dilakukan oleh pemerintah, adanya mengenai sosialisasi undang-undang atau mengenai sosialisasi tentang apa, misalnya sosialisasi program KB misalnya kan, itu BKKBN kalau zaman dulu itu ada sampai mempunyai mobil khusus yang sampai ada filmnya layar tancap, ada kadang menggelar konser gitu kan, itu dalam rangka sosialisasi. Maksudnya apa? Yaitu menanamkan nilai-nilai, ya kan, melalui proses tatap muka dan interaksi dan berkomunikasi seperti itu. Itu sering terjadi seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi itu apa saja? Itu yang pertama adalah sifat dasar. Yang berikutnya adalah lingkungan prenatal. Dan yang berikutnya adalah perbedaan perorangan, kemudian lingkungan, dan yang terakhir adalah motivasi. Ya, maksudnya sifat dasar itu apa? Sifat dasar itu adalah sifat bawaan. Ya, sifat dasar orang kan ya kayak dia pemalu, kayak dia pemberani, kayak dia pede, percaya diri, dia itu adalah sifat-sifat dasar. Kemudian ada lingkungan prenatal. Lingkungan prenatal itu apa? Lingkungan prenatal ini maksudnya adalah lingkungan ketika sedang dalam kandungan, bahwa ketika kita ngalamin misalnya dari Indonesia, lingkungannya di Indonesia dengan lingkungan di Taiwan ada perubahan. Nah, itu juga akan mempengaruhi terhadap proses sosialisasi. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi terhadap sosialisasi ini adalah motivasi. Jadi tadi udah disebut bahwa sosialisasi itu adalah ketika kita menerima nilai-nilai yang dianut dalam suatu lingkungan, dalam suatu masyarakat. Kalau kita motivasinya bahwa misalnya nih contoh motivasi ini ya, misalnya saya di Taiwan ini kan cuma sebentar, atau saya di Taiwan ini cuma sementara, ngapain saya akan mengikuti nilai-nilai yang ada di sini. Nah, itu motivasinya sudah rendah, motivasinya jelek gitu. Tapi lain dengan motivasinya orang yang berpikiran bahwa dimanapun saya berada, bahwa saya akan harus mengikuti adat istiadat dan lingkungan yang di sekitar kita. Nah, itu akan motivasinya akan lain, bahwa dia akan lebih cepat untuk melakukan proses sosialisasinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Silakan, ada pertanyaan nggak? Ada yang mau bertanya? Silakan, yang di Skyway ataupun yang di sini. Ada yang mau bertanya? Silakan, yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada. Ada nggak? Silakan kalau mau bertanya.
Tidak ada. Oke, kalau tidak ada bisa kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya adalah media untuk melakukan sosialisasi. Untuk melakukan sosialisasi itu di mana saja? Itu minggu lalu juga sempat sudah kita bicarakan. Sosialisasi itu bisa dilakukan di mana? Yang pertama itu ada di keluarga, ya kan? Kemudian di mana? Di sekolah. Kemudian di kelompok pergaulan dan media massa. Ini tadi udah dibahas ya kan? Sebenarnya sosialisasi ini udah kita sudah diketahui ya kan? Keluarga, sekolah, kelompok, masyarakat seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi sosialisasi itu kan menanamkan nilai-nilai. Nah itu melalui pendidikan, itu melalui sekolah. Tapi yang paling pertama kali itu adalah di keluarga. Bahwa sosialisasi yang pertama kali itu dilakukan oleh keluarga. Karena keluarga lah yang pertama kali melakukan pendidikan kepada anak-anak, kepada lingkungan yang ada di situ. Itulah yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah sekolah, ya. Sekolah. Di mana sekolah itu kan ada aturan-aturan, ada nilai-nilai, ada norma-norma, peraturan-peraturan. Kita mengerti tentang Pancasila, tentang Undang-Undang Dasar, itu karena adanya sekolah. Sekolah yang mengajarkan kita tentang apa yang harus tadi ya itulah kita dengan sekolah yang harus dibahas gitu kan, diberikan penanaman nilai-nilai dan sosialisasi terkait dengan berbangsa, bernegara. Kita belajar tentang sosial juga gitu kan, dengan lingkungan seperti itu. Ya, kenapa ada yang mau bertanya ini di Skype ya, ada yang bertanya soal komunikasi dengan prenatal. Maksudnya gimana? Pertanyaannya apa? Ya, balik dulu ya. Kita tadi ada yang bertanya tentang lingkungan prenatal. Ya, betul. Jadi bahwa lingkungan prenatal ini berpengaruh, sekali lagi saya sampaikan untuk yang bertanya, gini, bahwa faktor yang mempengaruhi sosialisasi itu mulai dari lingkungan prenatal. Lingkungan prenatal itu adalah apa? Lingkungan ketika anak masih dalam kandungan. Maksudnya dalam kandungan itu bagaimana? Contohnya begini. Anak yang dikandung oleh orang tuanya yang aktif, oleh ibunya yang baik, ibunya yang komunikatif, yang suaranya kemana? Kedengeran nggak teman-teman nih? Halo? Kedengeran nggak? Oh, dengar. Yang di Skype dengar tuh. Oh, ada jelas. Ada jelas. Oke, ada jelas kok. Oh, dengar. Oke. Kita lanjut. Jadi lingkungan prenatal itu tadi sekali lagi bahwa lingkungan prenatal adalah lingkungan ibu hamil. Jadi ketika ibunya sedang hamil itu, dia sudah melatih anak-anaknya menstimulasi kandungannya melalui komunikasi dengan makan makanan bergizi, dengan dia selalu hatinya tenang, hatinya nyaman, gembira, itu akan memberikan kebahagiaan dan itu akan berpengaruh terhadap bayi yang dikandungnya. Itu tadi. Jadi oleh bayi yang dikandung oleh
ibunya yang baik, itu nanti ketika dia dewasa itu bisa melakukan proses sosialisasinya itu akan lebih baik. Intinya seperti itu, ya. Oke. Oke. Oke ya, kita lanjutkan ke media sosialisasi. Ya, kalau ada yang mau bertanya lagi silakan. Ada nggak? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Media sosialisasi tadi kita mulai dengan keluarga ya. Kenapa? Karena dari keluarga itu ada pertama kali anak-anak akan diajarkan tentang nilai-nilai, tentang norma-norma, tentang aturan-aturan, tentang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang oke dan mana yang tidak, seperti itu ya. Jadi itu yang diajarkan di keluarga pertama kali. Jadi media sosialisasi, penanaman nilai, anak mengenal tentang lingkungan, tentang masyarakat, tentang apa hal yang boleh dan yang tidak, tentang hal-hal itu pertama kali ada di keluarga. Itu ketika dari anak mulai lahir sampai mungkin sekitar umur 6 sampai 7 tahun. Setelah itu kemudian barulah dia masuk ke sekolah. Nah, di sekolah pun udah jelas ya. Di sekolah itu diajarkan tentang segala hal, segala macam pergaulan. Sekolah itu ada tata nilai, ada aturan. Pokoknya sosialisasi masyarakat, di masyarakat apa yang baik, apa yang tidak baik, nilai-nilai itu, norma-norma, peraturan seperti itu. Oke, sambil ini dulu, saya kasih link, teman-teman boleh lihat ya. Kita bahas sampai sini dulu. Saya kasih link, coba teman-teman lihat ya. Yang di Skype juga sama, coba tolong dilihat. Perempuan misalnya sedang hamil, itu dia kalau dia sering bersosialisasi apa berkomunikasi dengan bayi yang di dalam kandungannya, itu akan berpengaruh positif terhadap anaknya ketika dia lahir dan menjadi dewasa, menjadi besar. Kenapa? Karena yaitu lingkungan prenatal. Lingkungan prenatal ini nanti yang akan mempengaruhi ketika anak sudah lahir dan besar. Contohnya, kalau ibunya lagi hamil suka marah-marah, ibunya lagi hamil uring-uringan, kalau orang Jawa mah istilahnya ngidam nggak dikasih gitu, itu mempengaruhi terhadap anak ketika lahir, ketika besar, dan itu akan mempengaruhi juga ketika dia nanti belajar bersosialisasi. Kemudian yang berikutnya adalah perbedaan perorangan. Ya, perbedaan perorangan. Di sini jelas bahwa ini prinsipnya hampir sama dengan yang poin nomor 1 dengan sifat dasar bahwa setiap orang itu punya kepribadian sendiri-sendiri, bahwa setiap orang itu berbeda-beda. Jadi nggak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Jadi ini yang harus dipahami ketika orang melakukan sosialisasi. Proses sosialisasi ini akan dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan orang gitu. Kemudian sosialisasi juga dipengaruhi oleh lingkungan ya, lingkungan. Ini udah jelas ya bahwa lingkungan akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Ya, itu ada banyak contoh-contohnya ya. Yang akan membuat orang berubah-ubah itu karena lingkungan, itu udah jelas. Contohnya
Di sini ada sebuah video selama kurang lebih 3 atau 4 menit. Ini yang pertama kita akan membahas tentang struktur sosial ya. Struktur sosial. Silahkan ditonton itu tentang penjual jamu. Ya, ini di sini tentang bagaimana ada perubahan struktur sosial, tentang sosialisasi nilai-nilai dan norma-norma di situ ya. Ada tukang jamu yang asalnya nggak pernah naik sepeda, terus naik sepeda, yang asalnya dulu kemana-mana jalan kaki, kemudian dia akhirnya naik motor terakhirnya itu artinya bahwa melalui proses sosialisasi penanaman nilai-nilai norma-norma dan perubahan struktur sosial ini yang kita pelajari juga nanti bahwa di masyarakat itu perubahan ada perubahan. Ya, filmnya itu kita ada waktu 4 menit ya. Oke, ini satu lagi ya. Ya, jadi ini
Kalau video ini kita membahas tentang norma dan nilai di masyarakat, kemudian terkait dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Jadi ada norma kesusilaan, adalah norma yang berasal dari norma kesopanan, ya kan? Ya, ini ada contoh-contohnya seperti orang kalau bertamu ke rumah orang, kesopanan itu ya harus ketok pintu dulu mau masuk kamar. Kemudian ya nggak buang ludah sembarangan. Kemudian kalau yang kesopanan itu duduk kursinya yang baik itu nggak sembarangan, ya kan? Nah, juga di situ norma kesopanan yang dilihat dari sikap dan perilaku individu yang diukur dan wajar dan tidak wajar. Kemudian ada juga tentang norma agama. Ya, norma agama ya peraturan contohnya nggak boleh melakukan apa yang nggak boleh gitu kan. Norma agama itu norma yang berasal dari ketuhanan, contohnya berbohong dan harus kita rajin beribadah seperti itu. Ya, jadi kebiasaan buang sampah sembarangan, jadi buang sampah pada tempatnya, ya kan? Kemudian salim, cium tangan pada orang tua, itu kan norma kebiasaan atau disebut juga dengan folkways. Folkways. Ada juga tentang norma hukum. Ya, ya juga ada norma hukum. Itu contohnya ya adalah normal formal, formal. Ya, contohnya ya peraturan di bangsa kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945 itu kan normal formal. Ya, di sini berarti kita untuk video yang satu lagi itu selain jamu gendong itu kan kita membahas tentang video tentang nilai dan norma. Ya, nilai vital, norma-norma tadi juga sudah dibahas. Sekarang yang kita lanjutkan dengan yang ini. Ada nilai estetika yaitu nilai keindahan manusia, ya kan? Ini sebenarnya adalah materi yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu ya, yaitu bab 1 modul 1 ya. Kita membahas tentang norma dan nilai, norma dan nilai-nilai ya kan. Nah, ini di video ini kita akan melihat uh, terkait dengan nilai-nilai dan norma-norma itu disertai dengan contoh-contohnya di masyarakat yang ada, ya kan? Seperti itu. Ya, oke. Oke. Jadi itu tadi ada dua buah video. Kita sudah melihat antara tentang norma-norma, nilai-nilai disertai dengan contoh-contoh penerapannya. Ya, silahkan dilihat, ditonton videonya sampai selesai karena di situ ada
Nilai-nilai dan norma-norma ini terkait dengan pelajaran-pelajaran kita minggu lalu ya, terkait dengan nilai dan norma. Ya. Oke, yang sudah selesai semua melihatnya? Sudah? Atau masih menonton semua nih? Iya, interaksi ya. Oke, sudah dua-duanya ya. Jadi kita balik lagi ke slide ya. Jadi media sosialisasi itu tadi ada sekolah, keluarga, sekolah, pergaulan, dan media massa. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah macam-macam sosialisasi. Macam-macam sosialisasi ini yang pertama adalah sosialisasi primer. Sosialisasi primer terjadi pada anak berusia di bawah 5 tahun. Kemudian ada juga yang disebut dengan sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder adalah terjadi setelah sosialisasi primer berlangsung. Namun sosialisasi primer merupakan dasar dari sosialisasi sekunder ya. Jadi sosialisasi sekunder adalah terjadi setelah sosialisasi primer. Contohnya gimana macam-macam sosialisasi ini? Jadi sosialisasi primer itu yaitu tadi yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Ketika anaknya masih kecil, orang tuanya melakukan sosialisasi kan. Itu adalah sosialisasi primer. Sosialisasi sekunder itu dilakukan setelah primer. Artinya, setelah orang tua mendidik anaknya, maka dia akan dilanjutkan melalui lingkungan, melalui sekolah, ya kan? Nah, itu adalah bentuk dari sosialisasi sekunder, dari sekolah, dari TV, media internet, koran, majalah. Nah, itu udah masuk ke dalam bentuk daripada sosialisasi sekunder ya. Nah, di sini ada 3 teori pembelajaran dalam sosialisasi, yaitu ada teori pembelajaran sosial atau social learning theory, kemudian proses pembelajaran sosial bisa dilakukan dengan mengkondisikan, kemudian teori perkembangan individu atau developmental theory. Ya. Ini di page nomor 7, halaman 7 ya, slide nomor 7. Kalau di modul ini nggak ada, di modul ini nggak ada. Ini saya ambil dari buku lain, tapi ini materinya bagus, jadi bisa ditambahkan dari modul ya. Jadi teori pembelajaran sosial atau social learning theory itu adalah proses pembelajaran sosial yang bisa dilakukan dengan mengkondisikan. Contohnya gimana nih teori pembelajaran sosial atau social learning theory ini? Contohnya mengkondisikan itu adalah orang tua memberi contoh pada anaknya. Ini mengkondisikan. Kita mengajarkan sosialisasi kepada anak supaya selalu buang sampah pada tempatnya. Selalu membuang sampah dipisah antara sampah recycle dengan sampah yang harus dibuang gitu kan, yang harus dibersihkan. Nah, dari situ ini harus melakukan proses pengkondisian. Siapa yang mengkondisikannya? Ya orang tuanya. Orang tuanya gimana? Memberi contoh dan memberikan fasilitas atau sarana. Misalnya tempat sampahnya harus ada 2. Jadi dia memberi contoh juga kepada anaknya bahwa ini loh sampah basah di sini, ini sampah recycle di sini. Nah, itu adalah salah satu bentuk-bentuk daripada contoh pengkondisian atau social learning theory. Kemudian teori perkembangan individu atau development theory. Ya. Development theory. Rasa percaya pada lingkungan, kemandirian, inisiatif, kemampuan fisik dan psikis dan fisik, identitas diri, hubungan dengan orang lain secara intim, pembinaan keluarga atau keturunan, dan penerimaan kehidupan. Jadi, teori perkembangan individu itu begini, bahwa manusia itu selalu berkembang dari sejak anak-anak, dari sejak lahir sampai dia akan dewasa dan mungkin sampai saat dia meninggal. Itu akan melalui perkembangan. Ini namanya development theory. Makanya
perkembangan individu itu bagaimana individu percaya pada lingkungan, bagaimana individu itu mandiri. Mandiri ya, dia bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Bagaimana dia punya inisiatif dan bagaimana dia memiliki kemampuan psikis dan fisik serta hubungannya dengan orang lain secara intim. Jadi inilah yang harus kita ketahui, kita pelajari bahwa teori pembelajaran dalam sosialisasi. Jadi sosialisasi ini melakukan mengamalkan teori-teori yang ada di sini. Ya. Oke, kita lanjutkan sekarang ke halaman 8. Di halaman 8 ini kita lihat lagi ada teori interaksi simbolis atau symbolic interaction theory. Ini memusatkan pada kajian tentang bagaimana individu menginterpretasikan dan memaknakan interaksi-interaksi sosialnya. Ada 3 proses tahapan pengembangan diri, yaitu preparatory stage, yaitu saat anak mencoba memberikan makna pada perilakunya. Jadi ini ada 3 tahapan pengembangan diri menurut interaksi simbolis. Itu disebut dengan preparatory stage, play stage, dan terakhir adalah game stage, yaitu saat anak melatih keterampilan sosialnya, game stage. Nah, preparatory stage ini adalah anak mempersiapkan perilakunya, makna pada perilakunya. Jadi coba memberikan makna pada perilakunya. Dia nggak tahu maknanya apa, tapi dia menjalani gitu. Itu adalah preparatory stage. Kemudian play stage itu saat anak mulai belajar bermain peran seperti orang lain. Contohnya begini, play stage itu. Ini kan terkait dengan sosialisasi ya. Anak itu bersepakat misalnya, oke, kita main kasti misalnya. Nah, ketika main kasti, mereka akhirnya memutuskan, oke, kamu yang lempar bolanya, kamu yang bagian mukul, kamu yang bagian jaga di pos 1, pos 2 misalnya ya. Nah, itu anak sudah mulai memberi makna, sudah mempunyai peran bahwa oh oke, kalau saya berarti saya yang bagian ngalungin bola gitu, bagian lempar bola. Oh iya, saya bagian mukul, berarti saya akan mukul gitu kan. Nah, seperti itu. Itu sudah bermain peran. Dan game stage itu saat anak melatih keterampilan sosialnya ya. Contohnya kalau game stage itu ketika dia mulai sekolah, ketika dia sudah mulai berhubungan dengan orang-orang lain. Misalnya di sekolah dia sebagai murid, ketemu dengan guru bagaimana, ketemu dengan temannya sesama teman bagaimana, dia sudah bisa menempatkan dirinya. Jadi itu dia sudah mulai bisa menempatkan sosialisasi. Itu pada saat game stage. Oke, sekarang kita masuk ke halaman berikutnya, ke halaman 9. Oh iya, bentar dulu katanya. Iya Mbak Leli, gimana? Sampai di mana Mbak? Ada pertanyaan? Oke, yang bertanya struktur sosial itu apa? Oke, jadi begini, struktur sosial itu ada struktur masyarakat. Jadi masyarakat itu dibentuk di peta-petakan atau di kotak-kotakan. Itu yang disebut dengan struktur. Jadi begini, ada masyarakat golongan atas, golongan menengah, golongan bawah. Itu adalah salah satu contoh struktur sosial. Ada masyarakat desa, ada masyarakat kota. Ada masyarakat pendidikan rendah, ada masyarakat pendidikan tinggi. Itu contoh daripada struktur sosial, yaitu tadi masyarakat, penempatan pengkotak-kotakan masyarakat. Begitu Mbak Warianti ya, jelas ya? Oke, silahkan. Masih ada lagi yang mau bertanya? Oke, slide nomor 7 sudah. Kita lanjut ke slide nomor 8 ya. Jadi ini teori pembelajaran sosialisasi. Jadi dalam proses sosialisasi itu belajarnya bagaimana caranya, yaitu tadi ada melalui contoh, itu teori pengkondisian, itu social learning teori. Kemudian melalui developmental teori, ini teori perkembangan. Seperti itu.
Oke, slide 8. Baik, kita lanjut ke slide 8 ya. Jadi ada teori interaksi simbolis atau simbolis interaction theory. Nah, teori ini memusatkan pada kajian tentang bagaimana individu menginterpretasikan dan memaknakan interaksi-interaksi sosialnya. Itu ada tiga tahap proses pengembangan diri, yaitu ada preparatory stage. Nah, itu tadi saya sudah kasih contoh play stage dan game stage. Jadi tingkatan-tingkatannya, tingkatan anak masih belum mengerti apa-apa sama anak yang sudah mengerti bagaimana dia bersosialisasi. Oke? Slide yang nomor 8 ini sudah jelas, bisa kita lanjutkan? Sudah belum yang nulis ya? Oke, tidak ada, kita lanjutkan, sudah selesai. Oh, udah ada yang belum ya, slide nomor 8. Jadi ini ada teori interaksi simbolis atau simbolis interaction theory. Oke, sudah belum? Kalau sudah kita hiburan lagi mau? Oke, kita hiburan lagi ya. Oke, kalau sudah ini kita lanjutkan ke halaman nomor 9. Ini faktor pembentuk kepribadian. Ya. Itu faktor pembentuk kepribadian itu ada imitation stage atau tahap peniruan, ada play stage tahap bermain, ada game stage tahap bermain peran, dan generalize others atau tahap umum lainnya. Ini faktor-faktor yang membentuk kepribadian juga diantaranya adalah warisan biologis, jadi kayak genetik. Kalau orang tuanya pendiam, anaknya jadi pendiam, itu ada warisan biologis. Kemudian dari lingkungan alam sekitar, misalnya yang di desa dengan yang di kota, itu kan jelas, termasuk lingkungan sosialnya, seperti itu. Ya, ini. Nah, untuk masalah kepribadian ini, silakan kita nonton lagi filmnya, ya. Coba ditonton dulu, ini 3 menit lagi. Silakan 3 menit. 3 menit lagi ya. 3 menit saja filmnya ini. Enggak 3 menit, ternyata hanya 2 menit. Ya, kita lihat di sini anak mengikuti perilaku orang tuanya. Jadi kepribadian anak itu dibentuk oleh orang tua. Ya, coba kita lihat di sini. Ya, kita lihat orang tua yang ya berlaku tidak baik itu akan ditiru oleh anak-anaknya. Ya, oke, itu hanya 2 menit saja filmnya. 2 menit saja filmnya. Jadi itulah salah satunya. Jadi faktor pembentuk kepribadian. Itu tadi udah jelas bahwa orang tua itu sangat berpengaruh terhadap kepribadian anaknya. Makanya buat yang masih single, kalau anaknya ingin dapat keturunan yang baik, pilihlah
bapak yang baik, jadi calon suami yang baik gitu kan. Ya, calon suami juga pilih istri yang baik. Itu memang betul karena apa ya? Ini tadi kita bisa lihat contohnya tadi di video tadi bahwa orang tuanya ribut, akhirnya anaknya jadi ikutan ribut. Orang tua yang mengalami keluarga yang broken home gitu, bubar atau apa namanya bermasalah gitu, suami ibu bapaknya, anaknya juga pasti akan mengalaminya. Mengalami masalah dengan kepribadian. Anaknya jadi nakal dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu harus kita sama-sama perhatikan gitu kan. Sama-sama harus kita perhatikan bagaimana kita mendidik anak seperti itu. Oke, jadi inilah yang disebut dengan faktor yang disebut dengan pembentukan kepribadian dari orang tua, ya baik secara warisan biologis tadi saya bilang itu karena faktor genetik. Kalau anaknya ibu bapaknya itu pendiam, anaknya jadi pendiam, ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Termasuk juga di sini yang mempengaruhi kepribadian juga adalah lingkungan, alam dan lingkungan sosial. Seperti itu. Ya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Oke. Jadi secara garis besar ya, ini secara garis besar bahwa pengaruh. Oh, masih menunggu slide 9. Baiklah, kita mundur dulu. Jadi faktor pembentuk kepribadian ini sekali lagi ini tadi sudah saya sebutkan ada imitation stage, play stage, game stage dan generalized others. Nah, jadi ini umum. Ini mirip dengan teori development yang tadi sudah disampaikan di slide nomor 8 atau nomor 7. Bagaimana anak itu adalah meniru, tahap meniru. Dia akan meniru orang tuanya berlaku apa, berkata apa, dia akan mengikutinya. Kemudian play stage, tahap bermain. Tadi saya sudah contohkan dengan anak yang bermain kasti, dia akan berbagi peran. Ya, akan berbagi peran. Makanya itu disebut dengan role play. Role play, berbagi peran. Nah, tahapan umum itu ketika anak sudah bisa berinteraksi sosial. Jadi kemanapun dia berada, dia sudah menyadari posisinya, menyadari dirinya. Jadi dia tahu mesti ngapain dan gimana gitu. Itu ada di situ dari sini kan. Eh, Misalnya anak di sekolah dia sebagai murid. Murid itu harus bagaimana dia sudah tahu. Kalau anak misalnya pulang, dia sebagai warga masyarakat, sebagai anggota Karang Taruna misalnya, dia sudah tahu bagaimana mereka uh, berhubungan, berkomunikasi seperti itu ya kan. Dan itulah yang kita bisa sama-sama lihat di sini bahwa proses sosialisasi itu adalah proses yang berjalan terus. Jadi dari anak-anak dari kecil sampai gede ya seperti itulah. Gitu dia selalu mengikuti, selalu berjalan seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut ke slide terakhir. Ini slide terakhir ya. Slide terakhir itu ternyata di halaman nomor 10 itu kita bahas tentang pengaruh sosialisasi nilai atau budaya terhadap pembentukan kepribadian. Jadi apa saja sih yang mempengaruhi proses sosialisasi? Di sini sudah disebutkan. Ini kan output atau hasil daripada sosialisasi itu adalah individu dengan kepribadiannya. Individu dengan kepribadiannya itu adalah output daripada sosialisasi. Nah, jadi setelah mereka melalui proses sosialisasi, maka individu itulah memiliki kepribadian. Kepribadian ini nantilah yang akan berinteraksi dan memberi pengaruh terhadap masyarakat.
Nah, dari sini sekarang kita lihat individu dengan warisan biologis tertentu itu akan memberi masuk ke terhadap proses sosialisasi. Lingkungan masyarakat luas juga akan masuk kepada individu, ya kan? Kemudian lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan pergaulan, media massa. Lah, sekarang kita semua sama nih. Kepribadian Indonesia itu terutama anak-anak sekarang yang dikenal dengan generasi alay, generasi ABG, ya kan? Itu sudah sangat-sangat parah banget dipengaruhi oleh media massa, ya kan? Mereka sudah buka internet, mereka sudah ya akhirnya ya kebudayaan itu akan mempengaruhi kepada kepribadian. Seperti itu. Makanya disebut generasi alay yaitu tadi kepribadiannya sudah kepribadian alay kalau kata orang bilang. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Kalau mau bertanya, oke, nggak apa-apa, silakan. Silakan, silakan. Ada mau pertanyaan nggak? Sampai sini. Ini adalah slide yang terakhir ya. Slide halaman 10 ini uh, adalah rangkuman daripada bagaimana pengaruh sosialisasi nilai budaya terhadap pembentukan kepribadian. Nah, ngomong-ngomong soal kepribadian, itu kan outputnya adalah kepada ke masyarakat luas, ya kan? Kepada masyarakat luas, kita ambil sekarang, saya kasih link lagi, hiburan, yaitu bagaimana kepribadian, contoh kepribadian Indonesia, ya kan? Silahkan ditonton ini. Ini saya kasih link lagi, kita hiburan lagi aja. Nanti sambil kita diskusi, silahkan. Ini filmnya nggak lama, saya selalu ambil paling banyak 5 menit saja. Ya, nanti kita diskusikan. Ya. Jadi ini dilihat saja videonya kurang lebih 3 menit ya. Itu tentang bagaimana masyarakat bekerja sama. Itu ya, kepribadian bangsa Indonesia itu yang disebut dengan istilahnya gotong royong, ya kan? Ketika mereka mendapatkan musibah banjir, eh, mereka akhirnya bekerja sama bersama-sama bergotong royong. Hmm. Ya. Jadi ini adalah salah satu contoh kepribadian bangsa Indonesia, ya, sifat-sifat luhur, nilai-nilai luhur, norma yang harus kita sama-sama jaga dan harus kita pelihara sampai sekarang. Ya, itu juga kayak kita di sini, apalagi kita di sini seperti di negeri orang, ya kan? Kita harus gotong royong ketika ada teman kita mengalami musibah, teman kita ada kesusahan, ya kita harus saling membantu seperti itu. Ya, oke, silahkan ditonton dulu videonya sampai tuntas.
Iya, silakan. Kalau sudah confirm ya, kalau sudah ditonton silakan konfirmasi. Sudah belum? Oke, sudah semua? Semuanya sudah? Oke, silakan. Apa yang bisa disimpulkan dari film tadi itu? Apa kesimpulannya? Oke, silakan. Apa kesimpulannya? Sudah dibahas? Sudah dilihat tadi? Jadi itu adalah salah satu korban banjir di Jakarta, tepatnya di Pasar Minggu ya, Jakarta Selatan itu berarti. Mereka bersama-sama membersihkan lingkungannya daripada endapan lumpur yang menggunung setelah diterjang banjir. Dan itu terlihat masyarakat itu kompak bekerja sama. Itu adalah salah satu bentuk proses sosialisasi yang berhasil. Jadi camat juga diwawancara. Jadi camat sebagai pimpinan masyarakat di situ. Itu kan lingkungan sosial. Jadi nggak mungkin kalau warganya nggak punya kepedulian, nggak punya rasa memiliki, tidak punya rasa tanggung jawab, mau melakukan hal itu, ya kan? Itulah kegiatan gotong royong, betul. Itu adalah ciri-ciri kepribadian bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan, ya kan? Hanya semakin kesini, semakin kesini kan sepertinya nilai-nilai gotong royong seperti itu kok semakin berkurang. Ada undangan kerja bakti, nggak datang, ya kan? Jadi itulah yang sama-sama harus kita eh, sama-sama harus kita ketahui gitu, harus kita pikirkan. Supaya kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, ya kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia harus bisa memelihara dan menjaga supaya eh, nilai-nilai norma-norma yang baik seperti gotong royong, kerjasama, musyawarah, mufakat itu tetap kita jaga, kita perjuangkan, kita lestarikan dengan cara gimana? Dengan cara melestarikannya itu dengan melakukan sosialisasi, sosialisasi kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, seperti itu. Oke, ini ada yang minta dijelaskan lagi. Jadi di slide nomor 10 itu kita lihat dulu di bagian sebelah kanan, ya. Di sebelah kanan itu ada tulisannya individu dengan kepribadian. Individu dengan kepribadian itu akan mempengaruhi lingkungan masyarakat luas dan juga dia adalah hasil atau output daripada proses sosialisasi. Jadi individu dengan kepribadian ini, ya, individu dengan kepribadian ini adalah proses dari proses sosialisasi. Kepribadian ini dia akan memberi pengaruh pada masyarakat luas. Di sini memberi pengaruh terhadap masyarakat luas. Nah, masyarakat luas ini juga akan memberi pengaruh atau memberikan masukan terhadap proses sosialisasi. Masyarakat luas ini juga akan memberikan pengaruh terhadap warisan biologis tertentu individu, yaitu tadi individu dari keluarga pendiam, keluarga yang tinggal di kampung misalnya, keluarga yang nggak pernah ketemu dengan masyarakat, itu akan lain dengan keluarga yang senang sosialisasi, yang senang bertemu dengan senang ngobrol gitu kan, senang diskusi. Nah, itu akan berpengaruh. Nah, di sini proses sosialisasi itu tadi udah disebutkan. Ini akan membentuk ya, dibentuk oleh beberapa faktor. Faktor apa saja yang mempengaruhi proses sosialisasi ini? Itu tadi adalah lingkungan keluarga, makanya dia masuk
pendidikan, yaitu sekolah, kampus, eh, itu akan masuk juga ke sini, panahnya ke bawah, masuk ke proses sosialisasi. Lingkungan dan pergaulan itu jelas, RT RW, pemuda, pengangguran misalnya dengan pemuda yang senang berbisnis, itu akan berpengaruh terhadap proses sosialisasi ini. Dan yang terakhir adalah media massa. Media massa ini udah jelas. Zaman sekarang tadi sudah saya sebutkan, contohnya adalah generasi alay, ya kan? Ada anak muda zaman sekarang, generasi alay itu kan dipengaruhi oleh media massa. Mereka nonton TV, isinya sinetron semua. Nggak kayak zaman dulu, waktu saya zaman kecil tahun 80-an, ada Unyil, terus sinetron itu paling seminggu sekali. Nonton film itu paling seminggu sekali, film cerita akhir pekan, ya kan? Kemudian acara musik juga cuma seminggu sekali, Aneka Ria Safari. Kalau sekarang dengan adanya dengan adanya apa namanya TV swasta gitu kan, TV swasta itu kan muter musik tiap pagi, acara alay, Inbox lah, dahsyat lah, apalah. Nah, itu kalau di RCTI di Indonesia kan begitu. Itu akhirnya mempengaruhi terhadap kepribadian dan mempengaruhi terhadap proses sosialisasi gitu. Dan itu outputnya ya kepribadian anak-anak sekarang. Jadi semuanya ini memberi pengaruh, memberi masukan terhadap individu. Individu dengan kepribadian ini berpengaruh terhadap masyarakat luas, seperti itu. Betul, karena media massa, TV swasta makin banyak. Apalagi zaman sekarang udah ada internet, streamingan, nontonnya YouTube terus dari luar negeri malah. Itu juga berpengaruh terhadap kepribadian. Zaman dulu pornografi itu susah, anak-anak nyari berita masalah-masalah gambar porno apa segala macam. Kenapa? Karena TV cuma satu, TVRI. Zaman dulu nggak ada internet. Kalau zaman sekarang, aduh, internet gampang banget. Anak-anak sekarang kemana-mana sudah punya handphone, handphonenya udah smartphone, Android, ya kan? Nah, itu juga berpengaruh karena ya itulah, kita lihat semua kepada masyarakat hasil akhirnya. Seperti itu, ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Ya, sampai sini jelas ada pertanyaan? Kalau tidak saya mau bercurhat sedikit, ya. Alhamdulillah jadi mengikuti jadwal yang sudah diberikan oleh administrasi bahwa pertemuan sosiologi itu berakhir pada minggu kedua bulan Oktober, ya. Artinya malam ini ada pertemuan terakhir tatap muka kita. Tapi jangan khawatir, nanti saya akan agendakan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi itu silahkan dipersiapkan, ya. Ini slide nomor 11, seharusnya saya beri tugas, tapi saya belum sempat mengetiknya. Nanti tugasnya saya upload di FB, di slide yang saya upload ke FB itu nanti akan saya beri di halaman slide 11 ini, akan saya isi tugasnya, ya. Silahkan dikerjakan nanti tugasnya. Dikumpulkan tanggal 25 Oktober. Tanggal 25 Oktober, kirimnya ke email saya saja. Atau kalau mau ditulis tangan, nanti saya tanya dulu ke admin, UTS-nya itu berupa tulis tangan atau via online. Nanti saya cek dulu, ya. Kalau via online bagaimana, kalau tulis tangan seperti gimana, seperti itu. Ya, emailnya nanti saya post di FB juga, di sini juga. Ya, seperti itu. Oke, ada yang pertanyaan?
Oh iya, itu lagi rame beritanya di Facebook, di koran-koran juga dibahas itu tentang ada buku tentang mengajarkan pacaran ya. Ya jelas diprotes lah karena kalau dalam agama Islam nggak boleh pacaran kan. Nah, itulah. Ya itu tadi. Ini berpengaruh dari faktor media juga faktor budaya. Budaya asing, budaya barat sudah masuk, ya kan? Nah, itu yang berpengaruh. Oke, ke slide nomor 2. Oke, ya. Oh, dulu pernah kirim tapi gagal. Bisa, harusnya bisa. Kalau nggak ya di inbox di FB lah nggak apa-apa. Yang jelas nanti saya umumin untuk ujian tengah semesternya dan juga untuk ujian akhir semesternya. Jadi UTS dan UAS. Jadi menurut jadwal pertemuan kita malam ini adalah pertemuan terakhir tatap muka ya. Selanjutnya tinggal UAS dan UTS. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan silakan dibaca lagi, dipelajari lagi. Modulnya juga dibaca-baca lagi. Insya Allah kalau semuanya bisa menjawab dengan tepat, dengan jelas, tugasnya dikerjakan. eh, Mudah-mudahan semuanya dapat nilai yang bagus ya. Oke, yang penting semangat. Ah, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. UTS-nya kapan ya? Mungkin akhir Oktober atau awal November. Akhir Oktober atau awal November ya. Nanti saya infokan lah di FB-nya ya, di grup. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Silahkan. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Silahkan kalau ada masih ada pertanyaan. Ya, oke, silahkan. Satu kali online kayaknya, satu kali online langsung. Jadi UTS-nya mungkin satu kali pertemuan online. Untuk UTS saja mungkin butuh waktu 2 jam aja. Itu hasilnya langsung saya tunggu. Atau UTS-nya dikerjakan di rumah. Nanti saya coba diskusi dulu ya sama admin. Eh, Kalau soalnya ini kan kelas baru ya. UTS-nya nanti akhir Oktober atau awal November nanti saya infokan di grup FB. Kalau UAS-nya nanti bulan Desember UAS-nya ya. Oke, silahkan. Ada pertanyaan nggak? Jadi kalau tidak ada pertanyaan, kemungkinan online.
Jadi melalui malam ini sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila selama kita belajar ada hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan, ada yang sakit hati, ada yang dimarahin misalnya, tapi kayaknya saya nggak pernah marah-marah, atau eh, ada yang perlu didiskusikan. Saya selalu terbuka, silakan kalau ada yang mau bertanya sambil belajar silakan. Eh, Facebook saya ada, email saya ada, nanti kirimkan aja pertanyaannya. Nanti kalau saya nggak sibuk, mungkin nanti saya akan balas. Ya. Oh, slide 8, slide 3. Oh ya, slide 3, slide 2. Oke, saya mundurkan. Jadi itu saja, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila selama tatap muka online maupun tatap muka langsung saya ada kesalahan-kesalahan. Insya Allah kita ketemu lagi nanti semester depan. Tetap semangat, belajar, dan semangat belajar, siapkan ujian supaya mendapatkan nilai yang terbaik ya. Oke, ini slide 2 dulu. Kalau udah slide 2 selesai, nanti tolong confirm, nanti kita lanjut ke slide nomor 3. Ya, insya Allah nanti kita ketemu lagi semester depan ya. Kita bahas lagi untuk sosiologi. eh Apa namanya, untuk semester depan ya. Untuk modul berikutnya. Jadi kalau di modul itu bab 3 dan bab 4 itu akan kita pelajari di di semester depan. Itu tentang interaksi sosial dan perilaku penyimpangan dan pengendalian sosial. Jadi interaksi sosial juga nanti akan kita eh, akan sama-sama nanti kita eh kita pelajari lagi semester depan ya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, mudah-mudahan bisa diterima dengan jelas sehingga ilmunya bertambah dan ya semakin paham tentang sosiologi ya. Oke, sudah selesai. Waktunya juga sudah habis, sudah jam 10.31. Mungkin teman-teman yang masih ada pekerjaan lain boleh silahkan dilanjutkan pekerjaannya. Yang sudah mau istirahat boleh diistirahat. Yang mau ada pertanyaan ingin diskusi ya saya tunggu. Oke, mintanya seminggu sebelum UTS dikonfirm ya. Oh iya pasti. Mungkin nggak seminggu, mungkin 2 minggu sebelumnya mungkin udah saya infokan lah. Nanti saya infokan. Paling telat seminggu sebelum ya. Paling telat seminggu sebelumnya saya pasti akan infokan untuk UTS-nya. UTS dan UAS-nya ya. Oke. Jangan lupa nanti saya upload slide-nya, nanti ada tugasnya. Tolong tugasnya nanti dikerjakan ya. Dikumpulkannya tanggal 25 Oktober ya. Sebelum UTS 25 Oktober. Oke. Oke, itu saja. Terima kasih. Selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi semester depan insya Allah. Kalau saya yang masih mengajar, karena saya juga
mengikuti admin saja. Kalau insya Allah kalau memang ini ya kita ketemu lagi semester depan ya. Oke, terima kasih, selamat istirahat, selamat bekerja buat yang bekerja. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One and